Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhussun bi sayyidiratin Sayyid Abdullah bin Amr al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhil silsilatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفاقي الصالح الزاهد عبد المالك Ibnu Abdullah ghafarallahu lahu amla ala syaihi al-ajal al-imam az-zahid as-sa'id al-muwafaq hujjatul islam Zainuddin syaraful ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Al-Faqih, orang yang ahli fikih, as-shalih yang shalih, az-zahid yang tidak suka dunia, yaitu Abdul Malik bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan beliau. Beliau berkata, amla ala Syekhil Ajal. Saya telah didikte oleh guru saya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Az-Zahid yang juga tidak suka dunia, As-Sa'id yang mulia, Al-Muwaffaqu yang diberi pertolongan oleh Allah, Hujjatul Islam, yang mana Al-Imam Al-Ghazali dijuluki, diberi nama Hujjatul Islam, yaitu argumentasinya Islam, hujjahnya Islam, dalilnya Islam. Zainuddin yang menjadi hiasan agama Islam, syaraful ummah yang menjadi umat yang mulia. Siapa itu? Yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kitab tasawuf itu merujuknya kepada Al-Imam Al-Ghazali. At-Tusi qaddasallahu ruhahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan roh Al-Imam Al-Ghazali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Al-Imam Al-Ghazali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini adalah kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengaji. Di sini pengarang kitab ini berkata, Alhamdulillah al-Malikil Hakim al-Jawadil Karim. Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Maliki yang menjadi rajanya raja di dunia ini, yang milik, yaitu miliknya Allah fi jami'il mawjudat. Apa yang nyata, apa yang kelihatan, ini miliknya Allah. Bahkan di dalam kitab Tauhid dikatakan,
Kita itu yang menciptakan Allah, dan apa yang kita perbuat, yang kita gerak, yang kita lakukan ini adalah Allah. Ini di dalam pengertian sifatnya Allah qadirun, maha yang menghendaki. Al-Hakimi yang bijaksana. Allah ini adalah maha bijaksana. Artinya bijaksana yaitu ay alladzi yakunu musiban fit taqdir musinan fit tadbir. Ini takdirnya, apa yang dipastikan oleh Allah yang terjadi saat ini. Ini semuanya baik. Wa musinan fit tadbir, dan Allah itu menciptakan model seperti ini. Ini adalah aturan Allah yang luar biasa baiknya. Wakila dzul hikmati, dan ini pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian entah itu buruk atau bagus atau baik, itu pasti ada hikmahnya. Ini bisa menemukan hikmah ini bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau nggak mau berpikir, nggak menemukan hikmah. Kalau mengikuti hawa nafsu, nggak menemukan hikmahnya. Paling penyesalan, setelah penyesalan baru oh iya ya, gitu. Wa hiya ibaratun 'anil kamalil ilmi wa ihsanil amal. Lah, orang-orang yang bisa menemukan hikmah dari di balik perbuatan, di balik kejadian yang ada di bumi ini adalah yang mempunyai kamalul ilmi, orang yang mempunyai sempurna ilmu. Minimal orang itu punya ilmu, mau berpikir, kenal sama penciptanya, yaitu Allah. Wa ihsanil amali, dan amalnya soleh. Jadi, sering berbuat kesolehan, istiqomah dalam kesolehannya. Ini orang seperti ini langsung tek. Setiap kejadian meskipun itu gak enak, langsung kembalinya langsung ke Allah. Langsung oh iya ya, langsung bisa berpikir, diberi hidayah oleh Allah, bisa berpikir oh ini hikmahnya, ini hikmahnya. Syaratnya harus punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena al-ibadah samratul ilmi. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Ibarat pohon, Pak ya. Pohon itu adalah ilmunya, kemudian buah itu adalah ibadah. Ya mustahil kalau ada buah tanpa ada pohon. Mustahil orang beribadah tanpa berilmu. Mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu maha bijaksana. Al-Jawadi, yang pemurah. Allah itu maha pemurah. Bitakhfifil waw. Al-Jawadi. Ai al-wasi'il ata. Allah ini adalah zat yang luas sekali pemberiannya. Hamba, seorang manusia kok mau meminta kepada Allah, pasti diberikan. Pasti diberi. Wakila al-mutafaddil bin ni'am, anugerahnya Allah luar biasa. Kalau kita berpikir Pak ya, orang-orang yang mau ngaji itu adalah orang-orang yang pilihan, benar-benar pilihan. Mahal hidayahnya Allah, itu mahal sekali. Orang hanya diberi hidayah, nggak diberi taufik, masih kurang Pak. Ditunjukkan saja, nggak dikasih pertolongan, masih kurang nggak Pak? Masih kurang. Itu loh bagus, itu loh baik, begitu saja kan kurang, nggak ditunjukin. Ayo, dituntunlah taufik, maunah diberi pertolongan, rahmat dikasih saya. Al-Karimi, yang maha pemberi, yang mulia. Kalau bahasa Jawanya loman, dermawan Pak. Allah ay alladzi la tanqati'u ni'amahu al-uzma. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmatnya kepada makhluknya, tidak pandang bulu. Nanti di akhir, di tengah-tengah ada keterangan orang yang berilmu itu nadrul ummah, melihat orang lain itu bi'ainir rahmah. Itu ciri-ciri orang yang berilmu dan beramal soleh. Orang yang berilmu dan dia itu ciri-cirinya orang soleh, yaitu memandang setiap orang, nggak pandang bulu. Ini bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada kejelekan-kejelekan di matanya.
Nah, ini perlu dilatih. Kata Imam Ghazali, sulit untuk menjadi seperti ini, sulit. Makanya di awal diperkenalkan Allah itu loh, rajanya raja, maha bijaksana. Di tauhidnya dibentuk dulu, maha pemurah. Artinya apa? Kita disuruh untuk doa terus. Kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Al-Karim, yang maha pemberi nikmat, yang tidak putus-putus nikmatnya. Al-Azizi, yang mulia. Mulia guru saya mengartikan Al-Azizi menangan, Pak. Tidak pernah kalah. Di dalam tafsir Yasin dikatakan Al-Azizi ini adalah maha yang memaksa. Allah itu memaksa. Ar-Rahim, yang belas kasihan. Ar-Rafiq, yang kasih sayang. Dzir-Rahmah al-Katsirah. Kasih sayangnya bukan kok sekedar kasih sayang seorang ibu pada anaknya, enggak. Kasih sayang seorang majikan yang punya karyawan nurut, bukan seperti itu. Lebih besar dari itu. Dzir-Rahmah al-Katsirah. Kasih sayangnya luar biasa, banyaknya. Yang maksiat saja masih diberi rahmat. Allazi khalaqal insan. Ia adalah zat yang menciptakan manusia. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang bagus, dalam bentuk yang sempurna. Sempurna enggak, Pak? Kadang kan ada yang cacat. Justru ketika ada orang cacat itu, dia punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang yang kelihatan sempurna. Jadi ini Allah, zat yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang bagus. Fi ahsani taqwim, ay ta'dilin li suratihi. Cara bahasa Jawanya sedengan bentuknya. Wa fataras samawati wal ard, yang membentangkan langit dan bumi ini Allah bi qudratihi, dengan kekuasaan Allah. Yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Dan Allah nanti di akhir zaman, di hari kiamat, akan menggulung bumi ini. Jadi ada akhirat, ada hari kiamat, yaitu bumi ini, dunia ini akan diselesaikan, Pak. Jadi nggak ada kehidupan di bumi lagi, adanya kembali ke akhirat, semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah lah kita kembali. Wa dabbara, dan Allah itu adalah zat yang mengelola. Tidak mungkin kemudian Allah menciptakan lalu dibiarkan saja, hancur, Pak. Ada ayat yang kurang lebihnya artinya, seandainya orang yang bertikai, dua orang yang bertikai ini tidak dipisah oleh Allah, seandainya orang-orang yang berbuat kejahatan ini tidak dipisah oleh Allah, dunia ini akan hancur. Bentuk pisahan Allah yaitu diadakan, yaitu ulama, orang yang berilmu, untuk terus menasihati umat. Wa dabbaral umur, yang mengurus semua kejadian-kejadian di dunia ini. Bahkan gerakan kita adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid daraini bi hikmatihi. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga Allah yang mengelola. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa sih kok jin disebut dulu? Karena jin wakilah, kata ulama,
Jin kenapa kok disebut terlebih dahulu dalam ayat? Karena jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Bi hikmatihi fala yakhlu syai'un minal makhluqat 'anil hikmah. Allah mengatur semua apa yang di dunia ini ada dengan hikmah, dengan bijaksana. Ini fala yakhlu syai'un, sesuatu sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah ini tidak sepi dari hikmah. Pasti ada hikmah. Wattariqu ilaihi wadihun lil qasidin. Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa, Pak? Untuk ibadah. Kata Imam Ghazali, fattariqu ilaihi, jalan menuju Allah itu adalah ibadah. Wadihun, jelas. Sudah jelas nih ibadah. Lil qasidina, bagi orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Harus dengan ibadah. Tapi enggak hanya ibadah saja, tapi harus punya ilmu. Wad dalilu alaihi, tanda-tanda bahwasanya jalannya itu jelas, laikhun lin nazirin. Sudah terang, sudah jelas bagi orang-orang yang mau berpikir. Sudah terang, sudah jelas bagi orang-orang yang mau ngaji, yang punya ilmu. Tapi kalau orang yang nggak mau ngaji, nggak tahu, nggak ngelihat, Pak, jalan menuju Allah bagaimana, bingung kan? Kejadian orang yang mau masuk Islam aja dari mana? Dari Sumatera sampai sini, Pak, ya. Padahal di sana kan banyak orang Islam. Walakinnallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tapi semua itu kembalinya kepada Allah. Tergantung Allah dong. Tergantung Allah lah. Allah Maha Pencipta. Semua yang diciptakan ini adalah milik Allah. Tergantung Allah, terserah Allah. Yudillu, Allah mau menyesatkan manusia yasha'u, terserah Allah. Mau menyesatkan, wa yahdi, memberi hidayah, terserah Allah. Kita kan cuma berusaha, terus berusaha. Karena ada hadis, matal mar'u ala ma'ash, kematian seseorang itu tergantung kebiasaannya. Makanya kebiasaan yang baik terus diistiqomahkan. Wa huwa a'lamul bil muhtadin, dialah Allah yang maha melihat pada orang-orang yang akan diberi petunjuk. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk, Pak, ya. Amin, Allahumma amin. Wassalatu ala sayyidina wa ala alihi al-abrari at-tayyibin at-tahirin wa sallim azim ila yaumiddin. Tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali berkata, "I'lamu ikhwani." Wahai saudaraku, ketahuilah, as'adakumullahu wa iyaya bi mardatihi. Ini enak. Enaknya ngaji pakai kitab seperti ini, Pak. Enaknya itu gimana? Didoakan sama pengarang kitab. Nah, pengarang kitab ini bukan kok sembarangan orang. Ini pasti walinya Allah. Orang-orang pilihan. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Minhajul Abidin ini adalah ada ilmu-ilmu rahasia yang disingkap oleh Allah, diberitahukan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir karangan Imam Ghazali. Apa doanya Imam Ghazali? As'adakumullahu wa iyaya bi mardatihi. Mudah-mudahan kalian yang mau membaca kitab ini dan saya, kata Imam Ghazali, senantiasa diberi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak, ya. Didoakan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, annal ibadata samratul ilmi. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Enggak punya ilmu, ibadahnya mardud, tidak diterima.
Makanya yang wajib-wajib kita harus tahu, bacaan yang wajib-wajib itu harus benar, khususnya Al-Fatihah. Al-Fatihahnya harus benar. Kalau masih ragu, ya ditaskehkan. Artinya ditaskehkan disimakkan. Mohon maaf, ini Al-Fatihah saya udah bener apa belum? Ya, gitu. Al-ibadah samratul ilmi. Wa faidatul umri, dan umur yang bermanfaat. Ibadah itu adalah penentu umur ini manfaat atau enggak. Hidup ini manfaat atau enggak, itu dilihat dia ini ibadah enggak. Wahasil abidi, dan kesuksesan seorang hamba itu adalah tanda-tandanya adalah mau beribadah. Al-aqwiyai, yang kuat. Jadi orang-orang yang mampu beribadah ini adalah orang-orang yang kuat, kata Imam Ghazali. Wa bidha'atul auliyai, dan ibadah ini adalah dagangannya para wali. Dagangannya para wali. Wa bidha'atul auliya, dagangannya para wali. Lah, kenapa sih ibadah kok disebut dengan dagangan? Kan gitu, Pak. Iya, kita itu seperti penjual, Pak. Lah, barang jualan kita, barang yang kita jual itu adalah ibadah kita. Tentunya orang yang mau membeli itu kan milih-milih barang kan, ya. Mau nggak misalkan Bapak mau beli barang, beli motor misalkan, motor yang mesinnya rusak, tentunya nggak mau kan. Soalnya posisinya ini adalah orang yang berduit, orang yang kaya. Masa mau beli motor yang rusak? Kan nggak mau. Sama, kita itu adalah pedagang. Lah, harta barang yang kita jual adalah ibadah. Pembelinya adalah Allah. Nah, Allah itu juga memilih ibadah yang mana sih yang patut dibeli. Lah, samannya, uangnya adalah surga. Ini pemikirannya para wali itu seperti ini, Pak. Jadi ibadah itu adalah barang dagangan, kita itu adalah penjual, pembelinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen dagangan kita laku, ya ditata niatnya, ditata syariatnya. Udah bener apa belum sholat kita? Bacaannya udah bener apa belum? Niatnya udah bener apa belum? Wudhunya udah bener apa belum? Nah, kalau masukan Pak sedikit ya. Kalau habis kencing, hati-hati Pak ya. Usahakan sampai tuntas. Sampai tuntas, jangan masih keluar dikit-dikit terus bodoh amat. Gitu. Allah Maha tahu, Allah Maha pengampun, jangan Pak. Karena ada hadis riwayatnya sahih, kebanyakan orang yang masuk neraka adalah orang yang kencingnya nggak tuntas dan dia ibadah, dia sholat. Ini banyak. Nah gitu. Saya punya guru, Pak. Guru saya itu kalau di kamar mandi itu lama, hampir 1 jam. Bener. Jadi ada tamu sampai saya bertamu itu sampai lama nungguin. Pak Kiainya lagi di kamar mandi, lama gitu. Karena apa? Saking hati-hatinya, Pak. Gitu. Maka kalau ada orang, kalau kita diberi anugerah oleh Allah, habis kencing langsung pampet, langsung nggak ada yang keluar sedikit, berarti bersyukur Pak. Bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Soalnya ada orang yang kencingnya nggak tuntas, bisa dikatakan beser. Wah, ini pikirannya gundah, pikirannya susah Pak.
Oke lah kalau orang yang nggak tahu kan paling masa bodoh Pak ya. Kalau nggak tahu ilmunya masa bodoh. Yang penting nggak sholat. Allah Maha tahu, Allah Maha mengampuni. Ini bisikan setan. Harus dengan ilmu, ibadah sekecil apapun harus dengan ilmu. Wa bid'atul auniyah, ibadah ini harus diteliti dari wudunya, dari niatnya, cara-caranya sampai mencapai ke ihsan. Ya, di dalam kitab tauhid yang pernah diajarkan Ustadz Sani kan, agama itu punya 3 pilar, punya 3 tiang, Pak. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, Islam ini ilmunya fikih. Fikihnya harus jalan, Islamnya harus jalan. Sholatnya, bentuk sholatnya, gerakan, bacaannya, ini Islam. Iman, keyakinannya, niatnya harus ikhlas. Ihsan ini adab. Di dalamnya ada ilmu tasawuf, adab. Makanya kalau sholat jangan tengok-tengok, jangan banyakkan gerak. Ini adabnya kurang. Bisa jadi kebanyakan gerak jadi batal. Sampai ulama fikih mengatakan gerak 3 kali dalam sholat aja batal. Hadirin rahimakumullah. Kata Imam Ghazali, wa tariqul atqiya wa qismatul a'izza. Jalan menuju ketakwaan yaitu ibadah. Ibadah adalah jalan menuju ketakwaan. Wa qismatul a'izza, dan cara-cara orang yang mulia. Ini adalah ibadah. Wa maqsidu dzawil himmati, dan tujuannya orang yang mempunyai cita-cita tinggi, cita-cita luhur, itu adalah ibadah. Caranya beribadah. Wa syiarul kirami, dan hal yang dikenal dari orang-orang mulia. Jadi ibadah itu di kalangan para ulama, para aulia, para walinya Allah, para orang-orang soleh, ini adalah ibadah, itu adalah hal yang paling dikenal. Kalau punya ilmunya, apapun itu jadi ibadah. Jalan jadi ibadah, berjalan jadi ibadah. Barang siapa yang berjalan menuju ke pengajian, dimudahkan menuju surga. Pasti, itu hadis, pasti. Itu sahih apa dhaif Ustaz? Enggak usah tanya. Misalkan dhaif ya, enggak apa-apa. Soalnya enggak hukum, enggak masalah hukum. Enggak usah terkecoh dengan hadisnya dhaif, enggak usah ikuti. Enggak usah terkecoh. Kita ikut ulama-ulama yang sepuh-sepuh aja. Nyatanya jadi wali kan, Pak. Nyatanya dikenal. Kemudian ada pertanyaan yang aneh, Pak ya. Mengecoh. Kamu pilih ikut ulama apa pilih ikut Nabi? Kalau Bapak digituin pilih mana, Pak? Pilih Nabi. Saya pilih ulama, Pak. Karena saya yakin ulama mengikuti Nabi. Kalau sampai jawabnya pilih Nabi, terkecoh. Karena hadisnya, barang siapa yang jauh dari ulama pasti diberi cobaan oleh Allah. Pasti. Cobaannya paling jauh dari Nabi. Kita kan udah jauh dari Nabi. Kita kan jauh, masanya saja udah jauh. Hakikatnya, secara hakikat, al ulama warasatul anbiya. Waris Nabi. Gitu. Jangan dulu jauhnya. Tapi yang dekat kan ulama. Sampai wasiatnya Rasulullah, dekati ulama. Pesannya Rasulullah, dekati ulama. Karena pewarisku adalah ulama.
ulama. Rasulullah itu tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu. Beruntung sekali orang yang mau datang mencari ilmu, menjemput ilmunya Rasulullah. Nah, gitu. Yaitu tetap melalui ulama, tetap datang ke ulama. Gitu. Wahirfatur rijal. Dan ibadah ini adalah pekerjaannya orang-orang yang dewasa. Artinya orang yang mau melakukan ibadah ini adalah orang-orang yang dewasa menurut Al-Imam Al-Ghazali, menurut kacamata tasawuf. Artinya kalau belum beribadah yang sungguh loh Pak ya, ini belum dewasa. Niatnya yang benar. Kalau masih main-mainan, masih karena ya, masih anak-anak kan gitu kan, belum kenal. Kalau anak-anak kan anak kecil Pak, ada orang tua, bapaknya kaya, kemudian punya anak kecil, ini pasti minta-minta kan Pak, kan padahal bapaknya ini udah tahu kebutuhan anak, masih minta-minta. Ibaratnya orang yang ibadahnya enggak karena Allah itu belum kenal Allah itu siapa. Wakhtiyaru ulil absor, dan ibadah itu adalah pilihan orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wahya sabilus sa'adah, ibadah itu adalah jalan menuju kebahagiaan al-abadiyah. Kebahagiaan enggak hanya di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Enggak hanya itu saja, tapi selamanya. Selamanya. Fid daril akhirah. Wahya sa'adah yang kelihatan, sa'adah yang langkah awal, yaitu adalah wahyal al-mautu 'alal iman, mati membawa iman. Yang kita inginkan kan ini Pak ya. Buat apa kita ibadah terus akhirnya su'ul khotimah? Kan percuma. Tapi mudah-mudahan ini bisa dirubah. Doa dengan doa itu bisa merubah takdir. Terus minta Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana, gitu. Ya Allah, tetapkanlah iman kami dan berikanlah cahaya keimanan di dalam hati kami. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana daiman hayatina, selama hidup saya. Itu yang sering kita doa habis sholat. Allahumma tsabbit imanana, ya Allah tetapkanlah iman kami, wa nawwir qulubana, dan bersinar, berikanlah bercahaya hati kami dengan nur keimanan kepadamu, daiman hayatina, selamanya semasa kami hidup di dunia. Wa minhajul jannati, dan ibadah ini adalah jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka beribadahlah, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah berfirman, inna hadza, sesungguhnya ini loh, surga ini, kata Allah, kana lakum jazaan, ini menjadi balasan kebaikanmu, wa kana sa'yukum mashkura, dan amal menjadi balasan amal ibadahmu, mashkuron, yang diterima. Mashkuron ini biasanya itu maknanya syukur. Ini kalau nggak ngikutin ulama, mashkuron ini dimaknai syukur. Tapi kalau ulama ahli tafsir memaknai diterima, kan jauh Pak. Syukur sama diterima. Kalau syukur itu terima kasih. Tapi kalau mashkuron di sini dimaknai diterima. Amal yang diterima akan dikasih imbalan oleh Allah berupa surga.
Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang beramal soleh. Amin Allahumma amin. Summa inna nazarna fiha wa ta'amalna tariqaha mimma badiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha. Fa idza hiya tariqun wa'run wa sabilun sa'bun. Sedikit lagi Pak ya. Biar kita tahu betapa sulitnya jalan menuju surga. Kata Imam Ghazali, betapa sulitnya menjadi orang baik di sisi Allah. Betapa sulitnya orang yang menjadi kekasih Allah. Jadi soalnya jamaah kadung udah kadung terisi tauhid oleh guru kita Ustaz Sani, maka ya saya berani menyampaikan kitab ini Pak, kitab tasawuf. Summa inna nazarna, kemudian kata Imam Ghazali, setelah saya angan-angan, setelah saya melihat, kemudian saya angan-angan bagaimana caranya beribadah, bagaimana awalnya untuk menggapai bisa ibadah, kemudian tujuan apa ibadah itu, tujuannya apa, alatihya amani salikiha, yang diingini oleh orang yang berjalan melakukan ibadah itu tujuannya apa. Fa idza hiya tariqun wa'run, oh ternyata ibadah yang benar-benar ibadah diterima oleh Allah itu sulit. Tariqun wa'run, jalan perjalanan yang sulit. Wasabilun sa'bun, juga jalan yang sulit. Bahasa Jawa angel. Kasirul aqobati, banyak tantangannya. Banyak gak Pak tantangannya? Kalau tidur enaknya tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, masa cepet amat azannya kan gitu. Cepet amat. Nah, gitu. Syadidul masyaqqati, yang sangat-sangat berat. Ba'idatul masafati, perjalanannya sejauh. Tidak cukup sehari 2 hari istiqomah, tapi selama hidup. Azimatul afati, di situ sangat banyak dan besar sekali cobaan-cobaannya. Kasiratul awaiki, dan banyak sekali hambatan-hambatannya. Wal mawani'i, dan yang mencegah kita menjadi orang baik itu dicegah. Memang ini ujian Pak. Hafifatul mahaliki, dan sangat jelas ketika orang itu tidak mengikuti ibadah, sangat jelas pasti akan rusak. Wal maqati'i, di dalam perjalanan menuju Allah ini banyak begalnya, kalau bahasa Jawa begal, kalau bahasa Jawanya cegatan. Azizatul a'da'i, yang banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Yang kelihatan ada, yang enggak kelihatan apalagi. Gitu. Pasti orang baik itu banyak yang enggak senang Pak. Ya, pasti ada yang enggak senang. Merujuk pada sejarah Rasulullah orang baiknya apa? Tapi nyatanya dimusuhi banyak orang. Wal qutta'i, dan banyak sekali perampoknya. Banyak perampok, termasuk perampoknya kecil Pak. Contoh, kita ibadah banyak, terus masih menyakiti orang lain, masih punya iri, masih punya hasud. Hasud kan nggak kelihatan Pak, di hati. Lah, ibadah yang kita bentuk, kita kerjakan dari dulu sampai sekarang, ini hancur gara-gara musuh satu, yaitu hasud. Luar biasa. Azizatul asya'i wal adba'i, dan sangat sedikit sekali yang bisa berjalan menuju Allah. Wal adba'i, maka wali-walinya Allah itu sedikit. Wa hakadza yajibu an takuna, ya seperti inilah semestinya ibadah seperti ini. Menuju ke Allah itu seperti ini. Memang sangat sulit. Li'annaha, karena ibadah thariqul jannah, yaitu jalan menuju surga. Surga itu mahal. Benar mahal. Fayasiru hadza tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Benar seperti ini
Karena merujuk pada hadisnya Rasulullah, pada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, ingatlah, wa innal jannata, bahwa sesungguhnya surga, khuffat, dikelilingi, diselimuti, bil makarihi, dengan hal-hal yang tidak disenangi. Benar nggak Pak? Iya Pak. Siapa sih yang pengen dingin-dingin seperti itu ngaji kan? Ini kalau nggak orang yang mendapatkan hidayah bener nggak mau Pak. Mending enak di rumah nonton TV atau nonton YouTube-an kan? Begitu. Al jannatu khuffat bil makarih. Bil makarih, nafsunya nggak cocok dengan jalan menuju surga, nggak cocok. Wa innan nar, kata Rasul, dan sesungguhnya neraka, khuffat bisyahawat. Nah ini baru cocok. Neraka, dan sesungguhnya neraka ini diselimuti dengan syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan yang disenangi oleh manusia. Tentunya HP, waktunya azan udah berkumandang, lagi asik-asiknya WA. Itu kesenangan Pak. Pilih yang mana? Pilih yang surga. Pilih yang di sini luar biasa. Makanya alhamdulillah kita itu ditakdirkan oleh Allah, dihidupkan, ditempatkan di tempat yang banyak orang soleh. Enteng Pak, ibadah itu enteng, bener enteng. Gitu. Tapi tetap ada cobaannya. Cobaannya orang soleh itu sombong Pak. Sering jamaah, nanti timbul sombongnya. Oh saya jamaah terus. Nanti ada yang nggak jamaah, diomong. Itu penyakitnya orang yang pinter, penyakitnya orang yang istiqomah itu sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa innal jannati haznun birobwatin, ala wa innan nara sahlun bisabatin. Ingatlah, ketahuilah bahwa surga adalah jalannya itu sulit untuk menuju surga. Dan ketahuilah bahwasanya jalan menuju neraka itu gampang. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan ya Allah. Ya Pak ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jangan kok terus diem tanpa berdoa, harus diminta, kekuatan ini harus diminta. Ya Allah, berikan keistiqomahan gitu. Tetapkan iman Islamnya, ditetapkan Islam, iman, ihsan di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.